HTC Vive dan PlayStation VR mungkin mendominasi pasar game virtual reality. Para pengembang games VR lokal pun memiliki pendapat sendiri seputar kelebihan dan juga kekurangan masing-masing konsol. Seperti apa? Kita simak liputannya. Menjadi barang baru di industri game, konsol virtual reality terus menjadi perbincangan di kalangan pecinta games. That's what happens when you try to be a hero. Setelah menikmati HTC Vive dan konsol PlayStation VR, saya penasaran akan komentar pengembang games seputar kualitas kedua konsol. HTC Vive menurut kita lebih bagus ya, lebih bagus karena itu dia interaksinya lebih baik, kemudian kualitasnya juga yang kita lihat meskipun para pembuatnya masih developer indie, tapi outputnya tuh lebih soft gitu, lebih soft, kemudian penggunaan lebih user friendly menurut kita gitu. Ya, kalau Oculus mungkin lebih ke mainstream ya, general, dia memang ngejarnya memang sangat public gitu, jadi lebih ke karena dia udah dibeli sama Facebook dan Facebook pun mengarahnya kan lebih ke sosial interaksi dengan menggunakan virtual reality. Kalau PlayStation VR sih karena dengan title-title PlayStation yang sudah hype gitu ya, jadi kita lebih penasaran ke situnya sih, dengan title yang hype ini dibikin VR seperti apa sih. Digital Happiness merupakan salah satu pengembang games virtual reality. Menurut mereka, PlayStation memiliki keuntungan dengan nama besar dan basis penggunanya. Tapi sayangnya, hingga kini pengembang lokal belum bisa menembus games di platform ini. Karena memang di Indonesia pun juga belum bisa, kita belum bisa jadi partner untuk ke PlayStation lah, itu salah satu ganjelan juga karena kita nggak bisa di PlayStation. Meski HTC Vive disebut memiliki kualitas tidak terbatas karena terhubung dengan PC, PlayStation memiliki strategi khusus untuk membuat nyaman penggunanya. Tapi dari sisi pengembang, itu menjadi tantangan tersendiri. Standarnya 120 fps itu ya sebenarnya untuk kita sebagai developer tuh cukup susah. Kita biasa 30 fps tuh udah cukup lah, maksudnya 30 fps buat game. Nah ini sekarang untuk fps VR 120 fps, tapi untuk konsumer itu ada jaminan bahwa game yang mereka mainkan itu pasti aman gitu, nggak akan motion sickness karena udah ada patokan 120 fps. Meski masih asing dan belum mainstream, games virtual reality disebut sebagai cara baru dalam menikmati dan mendalami sebuah permainan. Radinata Prawira, Bandung.